Shalom Jemaat House of Sacrifice yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan mengenai visi 2023, yaitu The Year of Second Mile. Tahun di mana kita mau melakukan kehendak Tuhan untuk berjalan di mil yang kedua. Matius 5 ayat 41 berkata, barang siapa memaksamu untuk berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya sejauh 2 mil. Nah, ini adalah ayat core kita di tahun ini. Matius 5 ayat 41. Ada dua hal di situ. Di dalam satu ayat itu saja ada dua hal. Yang pertama adalah bagian yang dipaksakan manusia terhadap seseorang, ya, yaitu barang siapa memaksamu berjalan sejauh 1 mil, itu bagian yang dipaksakan. Lalu bagian yang kedua adalah perintah Tuhan, bagian yang diperintah Tuhan untuk kita kerjakan. Berjalanlah bersamanya sejauh 2 mil. Nah, kita mesti bisa di tahun ini untuk mengubah kata dipaksakan oleh manusia menjadi diperintah oleh Tuhan. Dipaksakan oleh manusia yang pasti ketika kita mengerjakannya berat karena di pemaksaan toh. Ketika kita mengerjakannya, kita melakukannya, aduh ngedumel hati. Rasanya nggak ada untungnya apa-apa buat aku ketika mengerjakan itu. Kok yang ada malah rugi waktu, rugi tenaga, rugi korban perasaan lagi. Kenapa? Karena kita menganggapnya itu sebagai satu pemaksaan oleh seseorang kepada hidup kita. Tetapi Tuhan mengajarkan di dalam tahun ini untuk kita bisa melihat itu sebagai sebuah perintah Tuhan. Pemaksaan berubah menjadi perintah Tuhan. Nah, ketika seseorang yang punya cara pandang yang benar, clear vision tentang Tuhan, punya cara pandang, sudut pandang yang benar tentang Tuhan, kalau di dalam sudut pandang dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu punya rancangan yang indah, Tuhan yang gak pernah jahat terhadap hidup aku, Tuhan yang selalu memberkati, memelihara kehidupan aku, Tuhan yang gak pernah punya hidden agenda terhadap aku, dan gak pernah Tuhan itu punya satu hal yang jelek dalam hidup aku. Semua rancangannya baik. Bahkan Tuhan yang mati untuk kehidupan aku. Dia rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Dia rela mati supaya kita bisa hidup. Nah, kalau kita punya sudut pandang tersebut, maka perintah Tuhan ini akan jadi perintah yang mudah. Karena kita mengerti bahwa yang memerintahkan kita adalah Tuhan yang sangat baik buat kehidupan kita. Nah, tapi ketika kita punya mindset yang salah, wah sama aja, manusia yang itu maksa, Tuhan juga maksa. Manusia yang itu perintah-perintah, Tuhan juga perintah-perintah kita. Nggak ada yang benar ini dua-duanya. Nah, kalau kita punya masalah di dalam vision tersebut, nah kita akan susah mengerjakan ayat ini. Malah kita bisa bilang, Tuhan kita lebih kejam. Orang itu cuman ngajak 1 kilometer, itu aja udah susah. Tuhan kok nyusahin, lebih nyusahin lagi. Mesti jalan 2 kilometer. Nah, kita bisa punya mindset seperti itu. Di tahun ini kita harus bisa memiliki cara pandang yang benar terhadap Tuhan kita, terhadap Tuhan Yesus. Cara pandang yang selalu diluruskan. Cara pandang yang benar. Ketika seseorang diminta untuk lebih melayani Tuhan, harusnya kita bisa melihat bahwa ini adalah privilege. Aku bisa melayani Tuhanku. Ini adalah privilege. Aku bisa melayani jiwa-jiwa. Ini adalah privilege. Aku yang dipilih Tuhan untuk melayani orang tersebut. Aku yang dipilih Tuhan untuk bisa melayani. Nah, kita mesti lihat dengan cara pandang yang benar. A bad vision itu akan selalu berdampak buruk dalam kehidupan seseorang. Terutama ketika seseorang punya bad vision terhadap Tuhan Yesus. Nah, tahun ini ayo kita belajar. Supaya apa? Supaya kita bisa punya clear mindset bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik.
dalam kehidupan kita. Sehingga dia boleh memerintahkan apapun yang bahkan yang kelihatannya itu nggak baik buat kehidupan kita. Tapi karena clear mindset itu, kita mengerti bahwa pasti baik. Pasti baik. Pasti ajaib ini kalau aku kerjakan. Pasti perintahnya itu kalau dikerjakan pasti mendatangkan sukacita nih. Pasti mendatangkan satu upgrade yang luar biasa dalam kehidupan aku. Pasti baik ketika aku mengerjakannya. Dan kalau kita punya mindset yang seperti itu, saya percaya mengerjakan 2 mile itu akan jadi pekerjaan yang menyenangkan buat kehidupan kita. Amin, saudara. Jangan merasa bahwa kita ini selalu dirugikan oleh perintah Tuhan. Jangan merasa bahwa kita ini selalu menjadi orang yang dikorbankan oleh Tuhan ketika Tuhan memerintahkan kehidupan kita. Sebagai contoh, ketika Tuhan mau kita untuk mengampuni, bukan kita yang sedang dikorbankan, justru kita sedang diselamatkan oleh Tuhan. Ketika kita lepaskan pengampunan, kita itu sedang diselamatkan oleh Tuhan. Ketika kita diminta untuk melayani, justru sebenarnya kita sedang diselamatkan oleh Tuhan. Justru sebenarnya Tuhan mengasihi kita. Dia memberikan kita kesempatan untuk melayani Dia. Nah, clear mindset ini harus kita upayakan supaya perjalanan di second mile ini mendatangkan sukacita. Supaya perjalanan di second mile ini mendatangkan satu hal yang baik untuk kita. Perintah Tuhan itu selalu pasti akan berdampak baik dalam kehidupan kita. Karena semua perintahnya itu adalah untuk kebaikan kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang egois. Aku, buat aku, buat aku, buat aku. Perintahku ini buat aku, perintahku ini buat aku, perintahku ini buat aku. Enggak, saudara. Tuhan itu adalah Tuhan yang memperhatikan kehidupan kita. Kalaupun ada perintah, itu pasti untuk kebaikan orang tersebut. Nah, jalani tahun ini dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan, Engkau baik. Tuhan, perintah-Mu ini bukan untuk membuat aku jadi semakin susah. Perintah-Mu ini untuk membuat aku semakin kuat. Perintah ini untuk membuat aku semakin mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, yang mengasihi jiwa-jiwa. Amin, saudara. Nah, untuk itu kita mesti kuat. Kuat di dalam tubuh kita, kuat di dalam jiwa kita, kuat di dalam roh kita. Karena manusia itu terdiri dari 3 yang saling berkaitan. Tubuh, jiwa, dan roh. Jadi jiwa itu bisa sangat berkaitan dengan roh, bisa sangat berkaitan dengan tubuh. Tubuh itu bisa sangat berkaitan dengan jiwa dan roh, dan demikian juga sebaliknya. Kalau ada kenapa-napa dengan roh, jiwa bisa kena, tubuh bisa kena. Nah, 3 hal ini sangat-sangat berkaitan. Nah, makanya di tahun ini kita fix, kita perkuat tubuh kita perkuat jiwa kita perkuat roh kita, sehingga keseluruhan kita sebagai manusia menjadi pribadi yang sehat. Sehat secara rohani, sehat secara jasmani, sehat secara jiwa. Kita mesti pastikan tubuh kita lebih kuat, jiwa kita lebih kuat, roh kita lebih kuat, supaya bisa berjalan 2 mile, supaya bisa mengerjakan perintah Tuhan. Sekali lagi, clear vision tentang Tuhan kita akan membuat kita sanggup untuk berjalan di second mile. Makanya itu tahun ini latih tubuh kita untuk menjadi lebih kuat. Perbaiki yang tidak beres, perbaiki yang salah, perbaiki yang ketinggian, perbaiki yang kerendahan, gula darah tinggi, gula darah rendah, lemak kebanyakan, atau berat badan kelebihan, berat badan kekurangan, susah tidur, dan lain sebagainya. Itu bagian tubuh. Jiwa, perbaiki bagian-bagian yang suka marah, sensi, tersinggung, atau nggak bisa mengampuni, dan lain sebagainya. Itu urus gitu ya. Apakah kita happy atau tidak. Bagian roh kita urus, apakah roh kita cukup makan atau tidak, apakah rohani kita
dijaga dengan baik? Apakah kerohanian kita bertumbuh? Nah, itu adalah bagian-bagian hal yang harus kita perjuangkan di tahun ini, sehingga kita siap untuk melakukan tugas tersebut, tugas untuk berjalan sejauh 2 mil. Ya, saudara, make sure kita mengerti apa yang harus kita kerjakan di tahun 2023 ini. Roh harus kuat, jiwa harus kuat, tubuh harus kuat, sehingga ketika tiga-tiganya kuat, kita akan sanggup mengerjakan perjalanan yang Tuhan minta atau Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Amin, saudara. Nah, hari ini saya mau sedikit masuk di dalam perkara-perkara yang roh, karena sekali lagi manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, dan saling berkaitan. Roh ini ada di core, ada jadi center, jadi core-nya manusia. Ketika roh nggak baik, maka jiwa nggak baik, maka tubuh nggak baik. Ketika roh itu baik, maka jiwa itu akan baik, maka tubuh itu akan baik. Roh itu akan membuat kita sanggup untuk roh yang baik akan membuat perjalanan manusia itu jadi lebih baik. Kenapa? Karena roh yang baik itu akan sanggup membawa jiwa itu lebih baik, tubuh itu lebih baik. Nah, saudara, perhatikan rohani kita. Make sure makanan rohani itu adalah firman Tuhan. Makanan rohani itu adalah firman Tuhan. Make sure firman Tuhan itu cukup dalam kehidupan kita. Make sure firman Tuhan itu harus selalu dikonsumsi dalam kehidupan kita, sehingga roh itu boleh terus-menerus nyala-nyala. Roh itu boleh terus kuat di dalam hidup kita sebagai manusia yang juga adalah manusia rohani. Oke. Nah, saudara, kita mau buka sebuah ayat, Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11 berkata demikian, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Nah, melayani Tuhan itu sama esensinya dengan mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Karena kalau kita melayani Tuhan, sebenarnya kita sedang melakukan perintah Tuhan. Kita tahu instruksinya apa, dan kita tahu apa yang kita kerjakan. Nah, di dalam Roma ini Paulus menuliskan bahwa jangan sampai kendor kerajinannya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tanda bahwa roh kita sehat adalah melayani Tuhan. Tanda bahwa roh kita cukup makan firman adalah kesediaan kita melayani Tuhan. Tanda bahwa roh kita oke adalah, salah satunya adalah kita bersedia untuk mendengarkan perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan, yang itu diterjemahkan oleh Paulus sebagai layanilah Tuhan. Ketika seseorang rohnya baik, dia pasti akan mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan memang bisa di mana saja, ya. Bisa melayani di gereja, bisa melayani di dunia pekerjaan, bisa melayani di komunitas dan lain sebagainya. Tapi pasti harus melayani Tuhan. Tanda bahwa seseorang rohnya oke, menyala-nyala adalah ketika seseorang tersebut mau untuk mengikuti kehendak Tuhan dengan melayani Dia. Rela melayani Tuhan. Punya waktu untuk melayani Tuhan. Ingin rindu untuk melayani Tuhan. Nah, itu harus kita deteksi. Kalau tahun ini kita belum terlibat di dalam pelayanan apa-apa, mungkin itu salah satu tanda, sign bahwa roh kita sedang tidak baik-baik saja. Roh kita harus lebih kuat tahun ini. Artinya apa? Kita harus
memperbaiki kehidupan rohani kita dengan firman Tuhan, sehingga kita punya kerinduan, kita punya keinginan, kita timbul dari hidup kita keinginan untuk melayani Tuhan. Alkitab berkata, jangan sampai kerajinanmu kendor. Kerajinan untuk apa? Kerajinan di dalam perkara-perkara yang rohani. Di dalam seluruh perikop itu sedang menceritakan tentang kasih. Jangan sampai kita kendor tentang mengasihi. Jangan sampai kita kendor tentang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Karena itu adalah hukum yang utama dan hukum yang terutama. Jangan sampai kita kendor di dalam mengasihi jiwa-jiwa. Karena kalau kita mengasihi jiwa-jiwa, kita pasti akan melayani. Jangan sampai kita kendor di dalam rohani. Karena roh yang menyala-nyala selalu sign-nya adalah melayani Tuhan. Nah, makanya itu semua orang harus memperhatikan kehidupan rohnya, memperkuat kehidupan rohnya, supaya kita bisa melayani Tuhan. Bagian yang diancam sudah tidak lagi menjadi satu hal yang membuat kita dengki, membuat kita marah. Tapi itu bagian yang sebenarnya diminta Tuhan. Kalau rohmu menyala-nyala, engkau akan sanggup mengerjakan perintah Tuhan, yaitu berjalanlah bersamanya sejauh 2 mil. Tahun ini saudara, ayo kita bereskan kehidupan rohani kita. Kita bereskan nutrisi, vitamin, masukan yang masuk ke dalam rohani kita. Ya, kita beri makan yang tepat, kita beri attention yang baik untuk kehidupan rohani kita, supaya rohani kita bisa bertumbuh dengan baik, menjadi manusia rohani yang lebih kuat, dan kita menjadi manusia yang menyala-nyala bagi Tuhan, dan kita bisa pergi untuk melayani Tuhan. Saya bayangkan ketika sebuah mobil gak bisa nyala, saudara, starter gak bisa nyala, artinya mobil tersebut ada kondisi yang tidak baik, ada kondisi yang tidak sehat. Pasti ada yang tidak sehat, sehingga mobilnya tidak bisa nyala, nggak bisa mengantar kita untuk mengerjakan tugas, nggak bisa mengantar kita untuk bepergian. Nah, perlu ada yang dibereskan supaya bisa mengerjakan tugas. Demikian juga halnya dengan roh kita. Ketika ada yang tidak beres, ayo kita bereskan. Tidak bisa mengampuni, itu perkara rohani juga tuh. Bereskan. Ya, supaya kita bisa pergi melayani Tuhan, supaya kita bisa bekerja melayani Tuhan, supaya kita bisa melaksanakan the second mile, melayani Tuhan, berjalan bersamanya 2 mile. Dan lihat, perkara-perkara besar pasti akan terjadi ketika kita melaksanakan perintah Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita. Maka Tuhan pasti akan membuat kehidupan kita menjadi lebih besar lagi, bisa dipercaya tanggung jawab yang lebih besar lagi, sehingga kita bisa terus-menerus melayani Tuhan dengan setia. Amin saudara. Perbaiki kehidupan rohani kita, sehingga kita sanggup mengerjakan the second mile. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan Yesus. Masih banyak yang harus kami pelajari Tuhan tentang the second mile ini Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk bisa membereskan hidup kami satu persatu Tuhan. Supaya setiap firman-Mu, setiap perintah-Mu untuk kami berjalan di dalam mile yang kedua ini Tuhan, kami boleh mengerjakannya dengan sepenuh hati. Karena kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Tuhan gak pernah merancangkan yang jelek, yang jahat, yang tidak baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus yang mengikuti kebaktian hari ini. Biar kasih kemuliaan Tuhan, anugerah yang daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri boleh menyertai setiap keluarga demi keluarga, sehingga masing-masing boleh berjalan di dalam mile yang kedua dan mempersembahkan yang terbaik, melayani Tuhan dengan segenap hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.